Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nulis Wardina dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas 3D. Yayu Syarifuddin akan menjelaskan mengenai CTL, yaitu Contextual Teaching and Learning. CTL di sini atau Contextual Teaching and Learning adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dianjurkan dalam penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Maka pembelajaran tersebut perlu dikembangkan. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contextual Teaching and Learning di sini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu yang pertama konstruktivisme, kemudian yang kedua bertanya, yang ketiga menemukan, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima pemodelan, yang keenam refleksi, yang ketujuh penelitian sebenarnya. Proses pembelajaran bukan sekedar mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, bukan sekedar memberikan pengetahuan guru kepada siswa, tetapi berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalaminya. Lebih mementingkan strategi daripada hasil pembelajaran, lebih mementingkan strateginya daripada hasil pembelajarannya. Siswa didorong untuk mengerti apa arti belajar, apa manfaatnya belajar, dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian, mereka memposisikan diri sebagai pihak yang membutuhkan bekal hidup di masa depan. Contextual Teaching and Learning adalah sebuah sistem pembelajaran yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. Suatu pembelajaran yang cocok dengan otak yang menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Contextual Teaching and Learning merupakan model pembelajaran yang memungkinkan di mana siswa dapat menggunakan pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam banyak konteks, di dalam dan di luar sekolah, untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif maupun nyata, baik secara individu maupun bersama-sama. Pembelajaran ini lebih banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan, mencoba, dan mengalami sendiri. Siswa tidak sekedar pendengar pasif. Pembelajaran ini mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman nyata. Berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa, siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, mengasihkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Di sini juga ada karakteristik pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Yang pertama ialah melakukan komunikasi yang komunitatif. Siswa memposisikan diri sebagai orang belajar aktif dalam mengembangkan minat secara individual, orang yang dapat bekerja mandiri atau kerja kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang signifikan. Siswa mengait-kaitkan antara sekolah dan berbagai konteks dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, belajar dengan pengaturan sendiri. Siswa melakukan kegiatan yang signifikan, ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasil yang sifatnya nyata. Yang keempat, bekerja sama. Guru dan siswa berkolaborasi secara efektif. Dalam kelompok, guru membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Siswa dapat berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, kritis dan kreatif dengan menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Yang keenam, mengasuh atau memelihara pribadi siswa. Siswa memelihara pribadinya dengan mengetahui, memberi perhatian, memberi harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri walaupun siswa memerlukan dukungan orang dewasa. Yang ketujuh, mencapai standar yang tinggi. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, maka guru harus mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Guru menunjukkan kepada siswa untuk mencapai. Yang kedelapan, dengan penilaian autentik. Untuk tujuan yang baik, siswa mempergunakan pengetahuan akademik dan dunia nyata. Contohnya, siswa dapat menggambarkan informasi akademik yang telah dipelajarinya untuk dipublikasikan dalam kehidupan nyata.
Dan di sini ada di sini juga ada komponen pembelajaran kontekstual teaching and learning. Konstruktivisme. Konstruktivisme yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan cara bekerja sendiri, mengkonstruksi di sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Hal ini adalah landasan berpikir pembelajaran bagi pendekatan. Pengetahuan real baginya adalah suatu yang dibangun atau ditemukan oleh siswa itu sendiri. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang harus diingat siswa, tetapi siswa harus merekonstruksi pengetahuan itu kemudian mengartikan melalui pengalaman nyata. Dan yang kedua di sini menemukan. Inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis, proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman. Siswa belajar dengan keterampilan berpikir kritis. Dalam hal ini, guru harus merencanakan situasi kondusif supaya siswa belajar dengan prosedur mengenali masalah, menjawab pertanyaan, menggunakan prosedur penelitian, menyiapkan kerangka berpikir, hipotesis, dan penjelasan yang relevan dengan pengalaman pada dunia nyata. Dan yang ketiga di sini bertanya, question. Question adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan dialog interaktif oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Dengan demikian, pembelajaran lebih hidup, mendorong proses dan hasil pembelajaran lebih luas dan mendalam. Dengan question, mendorong siswa selalu bersikap menolak suatu pendapat, ide, atau teori secara mentah. Dan dengan bertanya, dengan question, siswa itu tidak ikut-ikut. Santri atau siswa itu tidak ikut-ikut. Jika ada pertanyaan dari guru, tidak hanya mengikuti apa kata temannya, tapi memiliki ide sendiri. Tidak mudah menerima pendapat orang lain. Hal ini mendorong sikap selalu ingin mengetahui dan mendalami berbagai teori dan dapat mendorong untuk belajar lebih jauh. Selanjutnya ialah masyarakat belajar. Learning community adalah pembelajaran yang didapat dari berkolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilaksanakan dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. Siswa yang pandai mengajar yang lemah, yang sudah tahu memberitahu yang belum tahu, dan seterusnya. Jadi siswa yang pandai itu mengajar yang tidak pandai atau yang lemah EQ-nya, yang sudah tahu memberitahu yang belum tahu, saling melengkapi. Jadi dalam prakteknya terbentuklah kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, berkolaborasi dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kakak kelas, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Dan selanjutnya ialah modeling. Dalam pembelajaran perlu ada model yang dapat dicontoh oleh siswa. Terkait hal ini, model bisa berupa cara mengoperasikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga, cara melafalkan dalam bahasa asing, atau guru memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Ketika guru sanggup melakukan sesuatu, maka siswa akan berpikir sama bahwa dia juga bisa melakukannya. Gitu. Terus selanjutnya ialah reflection. Reflection merupakan suatu upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Jadi untuk merealisasikan di kelas dirancang pada setiap akhir pelajaran, guru itu menyisakan waktu untuk memberikan kesempatan kepada siswa melakukan refleksi dengan cara pertanyaan langsung dari siswa tentang apa-apa yang diperoleh setelah melakukan pembelajaran, catatan atau jurnal di buku siswa, kesan dan saran siswa tentang pembelajaran hari itu, diskusi, dan ragam hasil karya. Yang terakhir ialah penilaian otentik. Authentic assessment. Untuk mengukur hasil pembelajaran selain dengan tes, harus diukur juga dengan asesmen. Dengan asesmen autentik yang dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan bisa dilakukan siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan beragam data untuk melukiskan perkembangan belajar siswa. Data tersebut berupa hasil tes tertulis, proyek kegiatan, karya siswa, performance itu penampilan presentasi yang dirangkum dalam foto
portfolio siswa. Jadi hanya itu mengenai penjelasan mengenai contextual teaching and learning atau CTL. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.